Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, atas izin Allah saya diberikan kesempatan belajar bersama Pak Musrif, Profesor Rudi, dan guru-guru saya semua di sini, Pak Supri, Ustaz Supri, terus Bu Yanti, Pak Farid. Di sini saya dibantu oleh Bu Nurul untuk membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 ini diawali dengan huruf wa, huruf al-atfu, dan ini tidak ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Jadi sebagai istinaf ya, istinaf. Karena tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi sebagai istinaf. La adalah huruf artinya sungguh, huruf taukid. Ada yang mengatakan juga huruf qasam dengan jawaban qasamnya adalah nabluwannakum. Nabluwannakum, kami akan menguji fi'il mudhari dengan dhamir mustatirnya nahnu, wajan 3, dan di akhirnya ada nun taukid sakilah. Dia mabni fathah. Sebetulnya dia rofa fi mahali mudhari fi mahali marfu. Karena ada mabni fathah, karena ada nun taukid sakilah di nahunya sebagai fi'il fa'il. Kum adalah artinya kalian, sebagai isim dhamir muttasil mabni sebagai maf'ul bih kedua ya, mabni fi mahali nasbin ya, mansub dan sebagai maf'ul bih kedua ke-1 magi 1. Bisai'in dengan sesuatu, binya huruf jar, sa'iinnya majrur, isim sebagai isim majrur, jadi jar majrur ini sibul jumlah sebagai maf'ul bih ghairu sarih ya. Maf'ul bih kedua atau maf'ul bih ghairu sarih. Man adalah artinya dari huruf jar, amin ya. Amin ya, betul min. Min adalah artinya dari huruf jar, al-khaufinya ketakutan sebagai isim majrurnya, jar majrur itu sebagai hal karena maf'ul bihnya sudah ada, karena ini menerangkan dari ketakutan dari sesuatu. Jadi ya menerangkan maf'ul bisyai'in. Wa adalah huruf ataf, al-ju'i-nya adalah artinya kelaparan, dia ma'tufnya kepada al-khauf, dia juga akan sebagai hal karena menerangkan bisyai'in. Terus di bawahnya ada huruf naksim, ada huruf wa juga, adalah huruf al-atfu.
Naksimnya artinya kekurangan, isim majrur karena ada bi dari bisyai'in, dia ma'tuf ke syai'. Dia naksimnya majrur. Kenapa majrur? Karena maktuf ke syai, jadi ada bi-nya di atas bisyai'in, gini binaksin. Bisyai'in maktuf ke syai, bisyai naksin. Jadi sebagai maf'ul bih kedua juga atau maf'ul ghairu sarih. Min dari huruf jar, an awalinya adalah artinya harta, isim majrur, jar majrurnya sebagai hal yang menerangkan bin naksin, atau wa adalah huruf atof, al-fusinya artinya jiwa, isim majrur karena dia ma'tuf ke anwal. Jadi ada awamilul isminya untuk anfus itu min anfusi. Jadi dia ma'tuf ke anwal. Wa juga di sini ada huruf atof lagi. As-samarotinya artinya buah-buahan, isim majrur, ma'tufnya juga ke anwal. Dia majrur dengan kasrohnya itu karena min, min samaroti, ma'tufnya ke anwal, dan itu sebagai hal. Mungkin itu adalah satu kalimat yang sudah lengkap, karena kalimat berikutnya adalah sebagai kalimat lain. Wa adalah huruf atof sebagai istinaf. Bashir adalah fi'il amr dengan domirnya anta wajan ke-13 karena ada tasjid. Dia sebagai fi'il fa'il. Asyabirin, orang-orang sabar adalah isim fa'il. Jamak muzakkar salim mansub sebagai mahsubi. Bashir. Bashir. Ada tasjid Bashir. Ada tasjid. Jadi wajan ke-13, kabarkanlah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mungkin ini kalimatnya tidak menumpuk ya, hanya lurus-lurus aja mungkin. Tapi kalau ada tambahan silahkan. Bu Teti kelihatannya ini ketika menentukan tadi hal untuk min dari ketakutan min khawfi, ya itu ya. Nah karena ibu membuat itu hal karena dianggap kalimat di atas sudah sempurna sehingga yang baru itu ada hal gitu ya. Hal untuk menjelaskan sesuatu. Tetapi yang dijelaskan itu sayin itu nakiroh, Bu. Ya biasanya di dalam aturan kalau ada sibeh jumlah atau jumlah ketika setelah nakiroh itu yang diterangkan itu sebagai sifat. Sebagai sifat. Tetapi kalau al-ma'rifat nanti sebagai hal. Sehingga halnya ini bukan kepada fiil fa'ilnya. Jadi bukan menerangkan kalau hal seperti begini ditulisnya gitu ya misalnya. Berarti ini halnya itu kan kepada keseluruhan. Kepada cerita sungguh kami akan menguji kalian gitu ya. Dengan sesuatu. Selesai. Baru dari ketakutan dan sebagainya halnya terhadap kalimat yang di atas tadi. Kalau bukan, begini. Halnya kebisain. Kalau bisaiin maka gambar kanannya tidak begini. Penuh ya? Nggak penuh, harus hanya kepisaiin. Jadi kalau ini dianggap maf'ul bih kedua ya dengan bisain. Oh, Nah, jadi ini harus ada di sebelah kanan itu harus ya. ada ya itu kalau ibu halnya ke sain. Tapi saya koreksi dulu karena sain itu nakiro mestinya ini jadi sifat. Oh ya, sain kolilin ya? Iya. Sain ya memang saya nggak berani juga, sebetulnya saya juga berpikir bisain kolilin karena di setiap tafsir itu selalu ada kata sedikit. Cuma kolilinnya, jadi mungkin itu adalah sebagai mausus sifat gitu. Atau bisa juga min haufinya itu wajar majrur, wasibul jumlah jar majrur sebagai sifat dari bisain.
dari Iya memang. bencana yang akan datang gitu. Cuma nggak Yes. berani. Oh, nggak apa-apa. Udah sifat. Kemudian ini masalah diskusi mengenai maf'ul bih kedua. Apakah dia itu jadi hal atau maf'il kedua? Dicek dengan kalimat yang di atas. Kami akan menguji kalian. Apakah sudah cukup satu maf'ul? Memang butuh maf'ul kedua. Gitu. Iya. Kalau ini memang misalnya kata menguji itu butuh maf'ul kedua. Seperti saya menciptakan langit itu cukup satu. Tapi ketika saya menjadikan tanah menjadi langit, nah itu menjadi kedua, menjadi perlu dua. Kalau menguji, silahkan mau itu maf'ul bih kedua atau itu menjadi hal, itu boleh gitu ya. Terserah dari interpretasi kata menguji itu muta'adinya perlu satu atau perlu dua gitu ya. Mangga silahkan. Tapi yang utama yang bawah tadi yang hal itu harus jadi eh, Sifatnya. sifat. Nah, kalau itu sifat, kemudian ada maktub di Berarti jadi bawah, sifat, sifat lagi. makanya ini jadi sifat lagi karena Iya, itu maktubnya ke jadi sifat lagi. Iya. Itu juga bisa naksin juga mau sifat ya, sama-sama iya, nakir. dia menjadi sifat lagi. Tapi yang disifatinya hati-hati, Bu. Kekurangannya itu sifatnya bukan kebisain, Ke haus, sifatnya ke kelaparan. ke Kelaparan haus. dari apa? Nah, dan kekurangan dan kelaparan hartanya dari gitu. Dari haus ya, iya Jadi benar. hau gitu ya. Jadi memang akhirnya menurut Ibu Teti tadi lurus-lurus aja, ternyata dua tumpuk ini. Iya, kalau kalau dia bersebuah mau sifat gitu ya. Betul. Jadi sifat terus ada yang sifati lagi. Oke, jadi ini udah bagus. Jadi Tinggal masalah pewarnaan ini masalah pewarnaan. memang paling Soalnya susah. ya, Ini nah, paling itu susah ya Bu Nurul ya. Iya ya Paling yang betul. susah. nggak ada Ini yang mau ini mewarnai. yang ahlinya lagi dalam perjalanan, Ustadz. Oh, Ibu Sumiati. Iya. Iya, Nah, jadi ibu yang jadi ahli memang mewarnai. nggak apa-apa kalau gitu gini, saya share dulu punya Oh iya saya, baik, nanti coba dicek, baik. didiskusikan, nanti dilihat ya sebentar. Ustadz. Sebentar, saya cek ya punya saya. Kemarin tuh yang jadi pertanyaan apakah jar majrur itu memang kemarin sudah sifat ya Bu Nurul ya kita ya. Cuma kemarin tuh jar majrur tuh bisa nggak jadi sifat dari nakiro gitu. Cuma nggak jadi. Semua sibeh jumlah, semua sibeh jumlah, termasuk jumlah, itu bisa. Oh bisa. Jadi Bu, kalau ini jadi maf'ul bih kedua silahkan ya. Jadi ini silahkan uji dulu kata kata mengujinya kalau ini jadi maf'ul gitu ya. Ya. Maf'ul kedua. Kedua karena Eh, jadi kalian diuji dengan bencana gitu. Bencananya tuh macam-macam di bawah. Jadi Iya, mungkin itu kedua. boleh ya, boleh kedua, boleh jadi hal. Oke, tetapi ini, nah ini gambarnya jadi penting Bu. Kenapa jadi penting? Sifat ini kepada sain. Ya. Jadi si sesuatunya apa? Dari ketakutan dan kelaparan. Nah, gitu ya. Dan kekurangan. Ada tiga nih. Ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Ketakutan sudah final. Kelaparan sudah final. Kekurangan belum final, Bu. Ya. Kekurangannya kekurangan dari apa? Ada sifatnya lagi. Karena di sini, gitu ya. Nah, karena di sini juga kekurangan dalam bentuk nakiro, maka ini pun sifat tetapi sifatnya ke sini, ke si kekurangan. Gitu. Ya. Ya. Jadi si dari harta dan jiwa dan buah-buahan tiga ini kepada kekurangan saja. Sehingga kepaksa ini jadi muncul si biru, Bu. Si biru itu muta'alak atau nangkonnya. Nangkon itu apa, Bu? Nangkon itu. Mengkait 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 ke, terkait. ke kekurangan. Si biru mengkait ke kekurangan sini sehingga saya kasih gini. Kemudian naik ke atas, si hijau semua sampai di sini, gitu ya. Mengkait kepada si saiin. Jadi saya kasih si kuningnya panjang, gitu. Akibatnya ini jadi satu kuning sebetulnya sampai bawah, sampai sini. Sama rot. Iya, sampai situ ya, sampai sini sebentar saya perkecil biar jadi. Nah, gitu ya, saya naikin. Nah, nah jadi begini kan, jadi
Nah, Ya, ya. jadi yang ini adalah satu kesatuan, yaitu kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan. Kekurangannya itu dari harta jiwa dan buah-buahan. Jadi harta jiwa dan buah-buahnya hanya kepada kekurangan. Kemudian ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa buah-buahan hanya kepada si sedikit. Kalimatnya sendiri cuma kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit. Nah, gitu. Jadi ini sudah clear. Ibu udah betul. Tadi yang bagian bawah ini sendiri istinab. Kemudian sehingga kalaupun kalaupun dia istinab, tetapi kalau secara kalimat bisa saja di sini kemudian sampaikan kepada kabar gembira itu adalah ke yang awal ke sini seolah-olah kami akan menguji, kemudian kami sampaikan jadi birunya bersama di kanan. Sampaikanlah wahai Muhammad, walaupun ini sudah titik, sampai di sini udah titik. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa kan pada yang sabar? Karena nanti sabarnya akan diterangkan di berikutnya gitu. Oh, jadi Sabar. matufnya matuf jumlah ya? Matuf Matufnya jumlah. jumlah. Iya, Tetapi matuf jumlah. tetapi matuf jumlah itu dimatupkannya nanti di kanan warnanya, Iya. Oh, tidak di depan sini. Ini warnanya makanya saya kasih beda, makanya supaya ini gitu ya. Oke, cuma tadi hanya sedikit perbaikan di sini aja nih, di Baik. warna-warna di kanan ini ya. Ya, Nah, dan baik. ini statusnya dijadikan sifat, itu aja perbaikan. Baik, silakan berikutnya saya stop bagian saya. Bu Nurul Pertanyaan kembali ke laptop, Bu Nurul. Baik. pertanyaan Pak bagian berikutnya Bu Nurul. Bu Nurul atau Pak Musrif mau nanya dulu. Ke Bu Nurul. Ibu. Ya, saya agak Pak Musrif, apa namanya? Ya, hampir mirip tetapi berbeda sedikit. Jadi apa namanya? Sifat itu bukannya di kolom kanan tapi di kolom kiri kan mestinya ya. Emang di kiri? Oh iya. Saya di kiri. Memang Ya. apa namanya? Dari Di sini min ya. haufin wa ju'i itu adalah sifat Ini ya. dari sayin. Kemudian saya bikin atof di bawahnya itu. Dan naqisin itu adalah ke bawah itu adalah maktuf ke bisain min khaufin waju. Kemudian sifatnya tadi sifat dari nakosi itu tadi adalah juga di sebelah kiri. Sifat dari nakosi. Jadi saya bikin itu adalah atof dan semuanya adalah di kanan itu adalah hal. Dari mulai bisain sampai Asamarot itu adalah hal, kemudian ini di sebelah kiri yang sifatnya tadi. Iya betul. Betul Pak Imron betul. Jadi ini tadi ini adalah hal betul, yang kuning ini hal semua. Ini yang kuning itu hal maksudnya bahwa ini di sini di kiri. Jadi saya ganti. Nah, ini di kiri ya. Kalau saya ganti jadi ini sifat, ini bisa, Pak. Jadi ini secara keseluruhan apa sifat. Jadi tulisan ininya, Iya. nah gitu ya. Ya. Di gitu, ya betul Pak. Boleh ya. Tadinya saya takut di sini nggak cukup. Jadi ini disimpan di kiri. Ini di ini lagi ya. Sebentar. Kunci dulu biar gampang. Jadi gini maksudnya kan. Nah, jadi sifatnya di kiri. Nah, itu lebih bagus ya. Karena ini sifat sainnya diperbesar biar hurufnya agak nonjol. Nah gitu. Kemudian, nah bentar. Saya perbaiki sesuai seleranya Pak Imron. Emang betul Pak. Ini di kiri. Maksudnya untuk apa? Untuk menarik supaya ini menjadi satu kesatuan hijau gitu kan. Iya, iya. Untuk supaya jadi satu kesatuan hijau. Betul. Nah, maka yang ini, karena ini tadi sifat semua sampai ke bawah, Pak, maka sifatnya itu menjadi continuous kemari. Nah, sesuai dengan warna kuning di kanan.
Nah, jadi ini sifat yang pertamanya, makanya saya tulis awalnya itu sifat yang pertama. Tuh, baru yang ini, yang bagian ini. Nah, ini adalah sifat yang kedua, yang ini. Nah, ini yang ini di sini. Ya, Tuh ya. ya, ya. Nah, gitu. Itu betul Pak Imron ya. Oke, Pak Imron lebih senang nih dengan apa namanya dikembalikan seperti itunya sehingga menjadi lebih sulit memang tulisannya. Tapi ya oke, masih bisa Pak. Oh, jadi ini adalah satu grup semuanya adalah sifat ke situ, tetapi hanya mensifati kekurangan gitu ya di situ. Nah, jadi sifat kekurangannya kelihatan dengan jelas. Di kiri sudah kelihatan gitu harus dipisah. Di kanan baru dikasih warna yang berbeda. Itu udah betul. Ini satu sifat sendiri gitu. Nah, gitu kan. Nah, kalau ini kita lihat, nah bentuknya memang jauh lebih nyaman. Tetapi di kanan tidak perlu ada tulisan sifat gitu. Karena sifat harusnya di kiri. Gitu ya Pak. Iya, ya. Cukup warna aja. Oke, saya sip. Warna-warna. Ya, silakan Pak Bu Nur kembali. Maaf, keganggu barusan. Baik, Ustaz. Baik. Saya belum selesai edit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, baik, Langsung ke nanti 156. Oke. Baik. Oh, enggak, Bu Tati. Bu Nurul mau? Baik, saya coba. Saya baca aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat Surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, alladzina. Ini itu isim mausul. Dia ini apa namanya? Masih kalau dilihat dari hubungannya dengan ayat sebelumnya, dia mensifati asobirina dari ayat 155 ya. Iya. Kemudian idza itu huruf asyartu artinya jika, dia merupakan syarat. Asobat itu adalah fi'il madhi, domirnya hiya, artinya dia menimpa. Wajan 7 sebagai fi'il, jadi karena domir hiya dia bisa digantikan oleh fa'il yang lohir ya. Kemudian hum itu adalah isim domir, bisa di sini bertindak sebagai maf'ul bih. Kemudian musibatun dia adalah isim musanna ya, bisa menggantikan fa'il yang mustatir tadi di musibatun sebagai fa'il. Isim nakirah yang statusnya rofa. Dan kolu ini fi'il madhi, domirnya hum, wajan 3 artinya mereka berkata. Dia di sini karena hum fi'il fa'il, domirnya mustatir. Kemudian inna itu adalah huruf inna nasoba rafa'u. Nah, kemudian ini kesempatan saya untuk bertanya, Ustadz. Istilah inna itu ada isim, di sini ada isim domir, isim ya domir. Nah, ini kan setelah inna itu kan inna dari nama hurufnya inna nasoba rofa'u. Berarti isim setelahnya itu kan nasob ya Ustadz ya. Nasob. Nah, saya dari tadi materi KBI 3 tadi pagi juga bahwa jadi di sini saya belum berani menyebut mubtada Ustadz, kalau dari definisinya bahwa mubtada itu rofa kan. Sementara isim setelah inna itu adalah nasob. Oke, sebentar Bu. Ya. Mumpung Ibu bertanya di situ, begini. Ya. Ketika kita berbicara mubtada dan khobar yang normal, maka mubtada itu harus rofa, khobar itu harus rofa. Ya. Muncul namanya nawasik, perusak. Artinya perusak aturan tersebut. Apa yang dirusak? Yang dirusak mubtadanya tidak rofa.
Kalau tidak ropa, misalnya nasob, setelah ina, maka kalau begitu ina dianggap perusak aturan. Oleh karena itu, walaupun isim ina itu adalah nasob, dia mubtada. Mubtada yang sudah dirusak aturannya, nawasik. Begitu juga karena ropa una soba. Namanya khobar itu harus rofa. Karena dia harus rofa, tapi kenyataannya nasob setelah kana ketika khobar, maka berarti ini kena perusak juga. Berarti si kana adalah termasuk nawasik, termasuk perusak aturan yang harusnya khobar-khobar, jadi khobar-khobar. Asalnya rofa-rofa, jadi ropa nasob. Begitu. Jadi ibu berani di sebelah kanan menulis sebagai mubtada. Di gitu ya, kirinya tetap isim ina, di kirimnya tetap isim ina. baik. Kirinya di sorobnya isim ina. Tapi di kanan adalah mubtada. Gitu. Oke. Ya. Silakan terus. Mubtada yang rusak gitu Ustaz ya. Iya betul, mubtada yang dirusak oleh si nawasik. Ya. Aturannya. Baik. Kemudian apa namanya? Laku la itu lillah ini ya, lillahi itu. Jadi huruf jar dan Allahi sebagai isim majrur. Dan kemudian wa itu huruf al-atfu dia mengatokan enggak ya, belum kelihatan. Wa inna sesungguhnya huruf inna lagi. Nah, ini ketemu lagi nih naknya. Jadi di sini saya ganti mubtada ya Ustaz. Mubtada. Ya. Baik. Good. Jangan diteruskan dulu, Bu. Karena ini sudah ada mubtada. Mubtada di atas belum ada pasangannya. Oh iya. Nah, maka lillahi itu jangan hal, Bu. Hal itu muncul kalau sudah sempurna. Nah, itu jadi khobar dulu. Bisa jadi khobar. Iya, karena jar majrur bisa jadi khobar. Iya, betul. Nah, jadi itu khobar. Nah, gitu. Jadi enak. Mubtada khobar ini malah lurus. Iya, lurus. Baik. Wa inna. Nah ini mulai lagi kayak tadi. Ya, ini jumlah baru berarti Ustaz ya. Iya, jumlah baru. Wa inna, jadi inna. Maknanya di sini sebagai isim inna sebagai mubtada, kemudian ilaihi. Wa ilaihi di sini bisa jadi hal ya Ustaz. Bisa jadi hal karena khobarnya sudah ada di bawah. Baik, ya. Roji'una itu kan rofa. Iya. Jadi khobarnya nih ya. Ya, baik. Bagus itu. Ya. Nah, tadi kalau dilihat tadi ada isim mausul di atas. Di mausul ini apa namanya? Kalimat atau jumlah setelahnya itu kita bisa jadikan silah begitu Ustaz. Betul. Alladzina idza asobathum musibah. Jadi silahnya dari idza sampai ya sampai panah. Betul. Ya. Udah clear itu. Ya, kemudian, tetapi silah itu terdiri dari syarat dan jawab, Bu ya? Iya, itu di sebelah kanan. Diuraikan di sebelah kanan. Iya, betul. Nah, di sini kalimat syaratnya itu dari sejak idza sampai dengan musibah. Sampai dengan musibatun itu sebagai kalimat syarat. Dan selanjutnya sejak kolu sampai dengan roji'una itu adalah kalimat jawabnya. Ya, ya jawab tapi terdiri dari ini. fi'il fa'il dan maukul kaul. Iya, ini di kolu. Maukul kaulnya dari inna. Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sebagai makulun kaul ya. Nah, selesai. Sebetulnya sudah selesai, Bu. Cuma ada pertanyaan. Iya. Di yang merah ada dua mubtada khobar. Hubungannya apa? Adik kakak, adik atau tetangga atau apa gitu loh. Saudara kandung bukan ya. Kira-kira apa Bu hubungannya? Matuf jumlah ya. Matuf ya. Mbaknya ini matuf ya Ustaz ya. Iya, huruf matuf. Nah, tapi matufnya jumlah karena lihat dari arti Bu. Kelihatan dari arti sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya. Apalagi dua-duanya kalimat yang tam ya. Kebetulan lagi dua-duanya ismiyah. Jadi Ibu boleh sebelah kiri silah di F kolom F. Nah, di sini dikasih
tapi F-nya F yang bawah, terus Oh, bawah, yang bawah. Nah, dari sini ya, ada dari yang sini ya, bawah. Ustaz ya. Boleh dari situ. Dari situ Boleh ya. dari ina ya. Iya, iya. Itu dipecah dulu sebagai maktub ke kalimat nomor berapa itu? 17. 17 sampai 20 ya. Iya. Nah, di situ tulisannya adalah maktub ke 17-20. Maktub ke 17-20 gitu. Itu baru jadi berhubungan antara kalimat Iya, iya. atas dengan kalimat bawah gitu. Bertanya Pak. Silakan ke Bu Nurul. Oh, Nurul. Ya. Tadi kan maktuf ya, itu maktufnya dari mubtada dan khobar, kemudian di kirinya adalah isim ina dan khobar ina. Tapi di yang terakhir, kenapa yang ilaihi itu jadi hal? Padahal itu kan konsisten dan itu jar majrur. Kemudian yang baru khobarnya yang di bawah. Nah, itu saya yang bingung. Apalah rojiunnya itu kenapa jadi khobar? Nah, bukankah itu jadi hal itu? Tapi kalau hal memang, nah itu yang pertanyaannya adalah itu yang saya bingung dan antara Imron sama dengan yang atas. Bu Nurul, saya jawab boleh? Silakan. Sangat Jadi boleh. begini Pak Bu Nurul sekalian. Iya. Lillahi itu jar majrur ya kan. Iya. Nah, itu kan jadi khobar, sudah digabung, udah enak khobar. Tetapi si jar majrur ini kan jadi khobar itu karena di kiri belum ada lawannya juga. Di kanan ada mubtada khobar, di kiri ada isim ina, mana khobar inanya? Oh, kasih di F. Iya di sini di ya. F berdua itu kasih di merge juga sebagai khobar ina. Nah, berdua gitu. Nah, nanti tapi bukan sekarang ya. Nanti Ibu buat lagi lebih kiri F di bawah ilaihi supaya jadi hal enggak kita udah khobar inanya sorry. Udah betul. Roji'un nanti jadi khobar ina di bawah. Oh ini saja. Itu nanti tapi mungkin nggak cukup ya. Atau bisa cukup? Bisa di rap ya. Boleh. Nah, Barina gitu. Good, baik. Jadi maksudnya Pak Imron tadi, kita ingin lihat begini Pak Imron. Kalau ada isim ina di kiri nih, harus ada khobar ina. Ini di kiri ya. Ketika di kanan ada mubtada, ada khobar. Udah terpenuhi. Turun ke bawah, di kanan ada mubtada dan khobar. Kenapa pertanyaannya Pak Imron? Khobarnya kok dipilih roji'un? Sementara kenapa tidak langsung saja ilaihinya yang khobar, nanti roji'unnya yang hal. Begitu kan kira-kira? Nah, jadi begini cara pemilihannya. Nomor 1, ketika kita mencari mubtada khobar dan seterusnya, carilah yang marfu. Kan gitu asalnya. Ketika ketemu sudah ada marfu, namanya roji'una marfu. Maka dia menjadi pemenang. Maka dialah menjadi khobar dari mubtada di atas. Nah, berarti mubtada khobar sudah selesai. Kalau mubtada sudah selesai, masih ada yang memungkinkan menjadi khobar karena jar majrur boleh jadi khobar. Boleh nggak? Dicek dulu di sini. Kami orang-orang yang kembali kepadanya. Bisakah menjadi khobar kedua? Atau kami menjadi orang-orang yang kembali itu sudah selesai. Kalau itu dianggap selesai, maka ilaihi itu jadi hal. Jadi hal itu muncul atau boleh ada kalau kalimat sempurnanya sudah dianggap sempurna. Kalimatnya sudah dianggap sempurna. Ketika ada mubtada dan khobar, maka ketika ada kata-kata yang lain, itu yang bauk itu ropa juga, baik itu ini bisa menjadi hal. Apalagi kalau dia jelas-jelas misalnya dia nasob, itu pasti hal kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau jar majrur itu tinggal questionnya pada kalimatnya sudah terpenuhi enggak dengan mubtada khobar gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Imron mengatakan kalimat sesungguhnya kami orang-orang yang kembali,
itu dianggap tidak cukup sebuah kalimat sempurna, maka bisa saja ilaihi itu adalah menjadi khobar kedua. Gitu. Khobar pertamanya rojiun. Tetapi kalau dianggap bahwa kalimat kami sesungguhnya kami orang-orang yang kembali, kan gitu bacanya. Dari ina dulu ke mubtada ke khobar baru ke hal. Sesungguhnya kami orang-orang yang sesungguhnya kami orang-orang yang kembali itu dianggap sudah kalimat cukup, maka tambahan ilaihi menjadi hal, gitu kira-kira. Jadi tidak berarti otomatis yang atas, berarti lillahi yang atas juga jadi hal. Sebentar, ketika di atas inna sesungguhnya kami belum jadi kalimat, sehingga lillahi nggak boleh jadi hal. Dia menjadi khobar, dibutuhkan menjadi khobar gitu. Dan itu diperbolehkan jar majrur itu jadi khobar. Inna sesungguhnya kami milik Allah gitu. Jadi boleh diterjemahkan begini, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kalau pakai adalah itu jelas mubtada dan khobar, kan begitu kira-kira. Tapi kalau yang bawah, sesungguhnya kami adalah kepadanya gitu. Bukan satu kalimat sempurna. Nah, kalau disebut sempurna, kalau sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kembali, nah itu baru sempurna, gitu. Jadi ngujinya gitu Pak, dari artinya juga bisa. Jadi artinya ya berarti ya. Ya betul, dari makna. Terima kasih. Enggak. Silahkan Bu. Masih ada yang mau membahas kah? Mau bertanya barangkali, boleh? Bukan nanya nih. Boleh bertanya. Ini hal-hal ini apakah tidak lebih tepat kalau dikatakan bika, Pak Ustadz? Ya. Bayinatul kalam. Ya. Oh iya betul. Hal kan bagian dari bayinatul kalam. Betul. Bika ya. Kalau hal kan muhal-hal ya, ada muhalnya harusnya kan. Ya. Jadi ini barangkali lebih tepat kalau kita sebut bayinatul kalam barangkali. Betul Ustadz? Betul. Ya. Bayinatul kalam itu punya beberapa di antaranya ada hal gitu. Ya. Jadi bayinatul kalam itu artinya kalimat penjelas. Bayinat itu penjelas kalam ya. Penjelas kalimat. Jadi kalau kalimat sempurna sudah ada. Gitu. Gitu kira-kira. Jadi Terima kasih Pak Supriyadi diingatkan. Apakah perlu diganti halnya dengan BK? Oh enggak, jangan. Ya? Oh, jangan. BK atau apa namanya si SB SJ itu sibeh jumlah Pak Supriyadi. Nah sibeh jumlah itu adanya di kiri di kolom kata. Anak-anaknya sibeh jumlah ada jar majrur gitu, ada dzaraf madruf, itu si sibeh jumlah adanya di kiri. Tetapi di kanan ada BK. BK itu di kanan di kalimat, tetapi BK itu punya anak-anak di situ, ada hal gitu ya, ada tamyiz gitu ya, itu itu BK. Yang ditulis BK-nya itu bukan BK-nya tapi halnya, tamyiznya nanti kadang-kadang kan hal, tamyiz atau apa gitu. Kelompok BK. Karena sudah belajar semuanya 13 BK itu maka kita sebut langsung spesifik hal gitu ya. Iya, karena sudah belajar semuanya. Kalau belum belajar BK berarti. Malah kalau belum belajar tulisannya kalau di KBI itu namanya keterangan. Keterangan. Bayinatul aja bilangnya. Ya. Keterangan. Ustaz tanya dikit Ustaz, boleh Ustaz? Silakan ke Pak Supriyadi ya. Kalau saya bilang, kalau nanya ke saya bilang saya masih santri wajib salah gitu ya. Ini Ustaz, apa namanya? Itu kan al-ladzina itu kan merupakan penjelasan dari sabar tadi kan ayat sebelumnya kan ya. Betul. Al-ladzina. Nah, itu kalau umpamanya itu kita sebut sebagai mubtada, kemudian yang di bawahnya juga seluruhnya sebagai khobar, itu bisa. Ulangi pertanyaannya. Bisi Ibu Nurul pusing sebentar. Silakan. Al-ladzina itu kan al-ladzina, izal dan seterusnya ke bawah itu kan penjelasan saja kan. Penjelasan. Nah, pokoknya kan di al-ladzina. Nah, kalau al-ladzina itu kita sebut sebagai mubtada, kemudian di bawahnya itu seluruhnya sebagai khobar terhadap mubtada tadi, bisa nggak seperti itu? Oke.
Aladina itu sebagai mubtada gitu ya. Isim mausulnya itu sebagai Iya. mubtada. Kemudian seluruh katanya Kita itu lupa. dianggap sebagai khobar Coba. sebuah kalimat gitu ya. Iya. Nah, saya izin sebentar ke Ibu, saya akan ini ya, sebentar. Saya akan share dulu gambar ininya. Khobar. Sebentar. Di atas itu sabar. Sabar sebagai apa, Bu? Iya. Sabarnya sebagai apa? Coba Sabar tadi sebagai apa? cek di atas. Maf'ul bih. Sabar Maf'ul bih. sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, iya. Oke, sebentar kok saya nggak bisa Oke, bentar, Aladina sebagai bentar. nanti sabar. Nah, saya cek ulang ya, Pak. Jadi begini, tadi Pak Ariel mau melihat kata Aladina ini. Kalau di sini kan kita bilangnya adalah semua ini mensifati ada di antara literatur mengatakan badal terhadap sobirina atau sifat kepada sobirin. Terserah. Jadi nanti kalimat ini dikasih warnanya gini. Ini semua si Aladina itu adalah sampai ke bawah, kayak gitu kan? Itu adalah bagian daripada menjelaskan sobirin. Tadi di sebelah kiri semua pasti sepakat. Ibu Nurul sudah membuat ini mausul, maka ini silahnya sampai bawah. Yang ini kan, itu semua sudah sepakat. Hubungan apakah boleh mausul dan silah itu menjadi mubtada dan khobar di kanan? Boleh. Gitu. Jadi Aladina karena dia itu isim, maka dia berhak menjadi kalau mau ditulis mubtada, tetapi tinggal yang tegaknya ini menjadi khobar. Gitu bisa juga gitu menjadi khobar. Tapi khobarnya terdiri dari kalimat syarat dan jawab. Kalimat syarat dan jawabnya syaratnya yang biru, jawabnya yang hijau. Tapi kalimat jawab yang hijau adalah karena kola. Jadi ada makul kaul. Makul kaulnya terdiri dari dua kalimat sempurna, mubtada khobar di atas, mubtada khobar yang dihubungkan dengan waw. Kan strukturnya jadi begitu enak. Tak 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 gitu kira-kira. Ya. Oke, boleh Pak, boleh. Mangga silakan Bu Nurul kembali. Ayat selanjutnya. Enggak Terakhir. Ya. Silahkan siapa? Ya, ayat selanjutnya. Ada Pak Ariel. Enggak Pak Ariel. Saya kebetulan belum buat ini. Saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ariel nih sibuk dengan kelas lain kayaknya. Sama padang yang lain juga tuh. Ya, jangan lupa dibagi-bagi. Insyaallah bisa semua. Ulaika alaihim. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka itu sebagai isim isyarah. Ya, betul. Saya juga sebagai isim isyarah. Alaihim adalah jar majrur sebagai khobar muqaddam. Salatun salawatun hormatan ke isim nakirah mubtada muakhar. Mir rabbi adalah jar majrur sebagai mir rabbihim jar majrur dan mudah-mudah ilaih ya menjadi hal. Rahmatan rahmat isim nakirah marfu merupakan mubtada muakhar. Depan pada ada khabar muqaddam, di belakangnya ada mubtada muakhar. Rahmatan. Wa adalah lafzu ulaika menjadi mubtada kembali. Hum sebagai isim isyarah maf'ul jumlah isim isyarah. Hum adalah mereka.
dhamir mutasil menjadi hmm, humul muhtadun, kayak orang-orang yang mendapat petunjuk, mubtada dan khabar. Kemudian lanjut ke bawahnya, ulaika menjadi mencari khabarnya adalah keduanya, ulaika humul muhtadun. Jadi di sini sama, saya juga melihat bahwa ada tumpuk ini, tumpuk apa namanya, tumpuk satu menjadi mubtada dan khobar, tapi mubtada dan khobarnya itu juga menjadi khobar bagi ulaika. Seperti di atas juga, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini jadi kesatuan jumlah, di mana ulaikanya adalah mubtada, alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah itu menjadi khobar. Ini insyaallah ya, seperti itu. Kemudian di dalamnya alaihim menjadi tersendiri adalah jar majrur, khabar muqaddam, salawatun menjadi mubtada muakhar. Mir rabbihim menjadi hal karena di atasnya sudah di kalimat tam. Sekiranya gitu Pak sebenarnya. Silakan Pak Imron. Sedikit berbeda ya, mungkin itu sama, cuma yang di hal itu saya bikin adalah mubtada muakhar, kemudian yang jar majrur dan mirabihim itu adalah sifat dari sholawat. Oke. Ya betul, karena di atasnya nakiroh ya, jadi bukan hal itu, jadi sifat Pak Bu. Oh, Sifat lagi. Ya sifat lagi itu. Nakirah ya. Sifatnya di sebelah kiri ya, Bu? Nah, Sini, tapi di kiri kalau Iya. tadi mengikuti aturannya Bu ya. itu ya Pak. Jadi di kiri sifatnya boleh, tapi kemudian di kanannya adalah kotak kosong yang yang bagian. Nah gini, tolong ditanya dulu, itu yang disifati itu apa? Kan gitu. Sholawat. Nah, kalau ampunan itu yang disifati, maka itu tidak boleh sampai ke kanan. Harus di kotak kecilkan di situ. Maksudnya, Di sini ya, Ustaz. Mubtada muakhar. Oke. Kalau ini boleh nggak sih? Kalau kita melihatnya sebagai, kalau saya tadi awalnya gini, ulaika sebagai pada sholawatun mir rabbihim wa rahmatun sebagai khobar, sedangkan alaihim itu sebagai hal. Mereka itu Mereka itu ada salawat dari kehormatan dari Tuhan mereka dan rahmat atas mereka gitu. Bisa ya? Sebentar. Khobarnya apa, Bu? Khobarnya salawatun mir rabbihim wa rahmatun. Oh, salawatum mir rabbihim wa rahmatun. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Wa rahmatun, matubnya kemana ya, Bu ya? Ke salawatun. Oh, ke salawatun. Berarti kalau begitu ke salawatun, berarti kalau itu ke salawatun, Ibu nggak bilang tadi jangan sampai salawatun, sampai mirobihim kalau gitu ya? Iya. Kalau itu menjadi khobarnya gitu menurut Ibu ya. Mubtadanya mereka itu, nah jadi kan begitu ya. Mereka itu
eh, nah ini yang jadi susah. Kalau jadi khobar, mereka itu adalah ampunan dari Tuhan. Nah, Bisa ya. nggak bisa ya itu. Jadi mereka itu langsung mendapat khobarnya adalah sholawatun gitu ya Bu. Tadinya melihat Ya, itu sebagai rofa gitu, marfu. karena ketemu ropa langsung aja isim ropa maka itu menjadi khobar gitu Ya, mereka. sedangkan Tetapi kalau secara awal yang tadi jar majrur menjadi Mm-mm, menjadi hal. mm-mm. Tapi secara kalimat Konteks menjadi ya. tidak ini. Mereka itu adalah ampunan dari Tuhan. Nah, tidak itu. Jadi karena gini, si eh, si ampunan itu harus jadi mubtada Ya. gitu. Ampunan karena mereka itu eh, mendapat ampunan kan artinya gitu ya. Jadi si ampunan itu ini sendiri mubtada ampunan kepada dia itu mereka itu siapa? Orang yang mendapat ampunan gitu atas mereka dari Tuhan mereka dan sebagainya itu keterangannya atau sifatnya tadi. Gitu. Kemudian dan rahmat itu tersendiri di bawah. Jadi mereka itu gitu. Mereka itu kepada atas mereka mendapat ampunan. Jadi dua 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 mubtada di situ. Ada solawatun mendapat ampunan dan mendapat rahmat dua mubtada di situ. Ya. Kalau tadi itu menjadi khobar menjadi dua khobar, tapi kalau itu jadi dua khobar mereka jadi mereka itunya adalah ampunan, mereka itunya adalah rahmat itu yang tidak cocok, Cocok ya. tidak cocok secara makna. Gitu. Tadi pertanyaannya Pak siapa eh, Imron tadi mengakibatkan ibu ganti tadi yang hal menjadi sifat ya Bu ya. Iya. Di sini Tapi ya di kiri Ustaz. aja di yang tegak. Iya. Di situnya Iya. dikosongin. Ya. Nah, Di sini. nah itu Kosong. pindah ke kiri. Tetapi ada tetapi si sifat ini adalah kepada si solawat kehormatan dari Tuhan mereka. Ya. Jadi bukan kepada keseluruhan kalimat, bukan kepada mubtada khobar. Jadi Iya. kepada kehormatan atau keberkahan dari Tuhan itu, nah ke situ. Makanya jadinya sifat karena itu. Sehingga yang di kanan tidak boleh merah semua, Bu. Oh iya, iya Ustaz. Yang merah, yang kanan. Nah, yang kanan itu jadi anak dari si mubtada muakhor yang pertama. Ini dipecah begitu ya, Pak? Pecah, betul. Bentar, sambil Ibu perbaiki, sebentar saya kasih share juga. Sambil Ibu perbaiki. Jadi Teh Yanti, Ya. jadi ulaika mereka itu gitu isim isyarah musar ilehnya terdiri dari ini. Terdiri dari alaihim sholawatu mir rabbihim warohmatun sampai rahmat gitu ya isyarah musar. Tadi sesuai dengan kaidah Pak Aril ini dijadikan mubtada karena dia sebagai isim, mubtada khobar itu boleh. Nah, ketika khobar yang isyarah musar ilaih satu kesatuan tadi, khobarnya berupa apa khobar ini? Khobar ini karena dimulai ismiyah tapi dari alaihim, dari jar majrur, maka ini jadi khobar muqaddam dan ini pas ya, mubtadanya adalah si salawatun. Nah, turun ke bawah dan rahmat. Dan rahmatnya itu mubtada muakhor juga dengan atas. Atau jadi dia punya warna yang sama merah. Tetapi di sini nyelip. Dari Tuhannya itu apa itu? Ngegantung kemana? Ke ampunan. Si ampunan itu. Nah ke si ampunannya boleh hal, boleh sifat. Tetapi karena sholawatun adalah nakiroh, maka namanya jadi sifat. Tetapi sifat itu di kanan sebagai biru. Bagian dari si mubtada muakhornya. Gitu. Jadi ini khobar muqaddam mubtada muakhor, tapi mubtada muakhornya memiliki sifat ya sholawatun bersifat dari Tuhan dia. Baru kemudian ada mubtada muakhor di bawah. Jadi sampai di sini buletan yang atas sudah clear. Ibu Nurul punya lagi di bawah
mubtada dan khobar. Ulaika dikasih mubtada, khobar di bawah. Kemudian ini humnya jadi mubtada, khobar udah betul. Jadi musyar ilaih ini dari musyar ilaihnya si ulaika. Tetapi ada di sini kalimat sempurna di bawah mubtada dan khobar malah bertumpuk. Di atas juga ada kalimat sempurna mubtada khobar yang hitam. Dua kalimat tetapi maknanya masih berhubungan. Maka apa penyebabnya? Di sini ada maktub. Nah, maktubnya dari yang kalimat di atas. Di sini kasih maktub. Sehingga apa? Kalimat ini boleh bersatu. Jadi antara atas dan bawah bukan pakai titik. Komanya bukan sebagai titik. Wawunya bukan sebagai titik. Tapi jadi sebagai koma. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Koma. Dan mereka itulah. Lihat, diulangi. Dan mereka itulah artinya dia ulaika lagi sebetulnya. Ulaika karena dia pakai wawu ya. Ulaika mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Mereka yang mendapat petunjuk itu orang-orang yang mendapat petunjuk boleh menggunakan mereka itulah. Boleh merupakan ulaika karena apa? Dihubungkan dengan wawu di tengah. Wawu apa? Wawu atop. Maktubnya apa? Maktub ilahiynya apa? Ini dari kalimat. Nah, jumlah gitu. Akibatnya ini jumlah kepada itu gitu ya. Oke, itu tambahannya kembali ke Ibu Nurul. Sharing Ibu Nurul. Sudah perbaiki, Bu. Belum selesai, Ustaz. Oh, baru melihat saya malah ya. Sedang berusaha perbaiki tapi nggak bisa cepat. Mangga, Ibu Teti, silakan Bu Teti. Sudah selesai? Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Wah, saya sudah boleh pergi ke undangan ini. Alhamdulillah. Maka Pak Supriyadi, mana Pak Supriyadi tadi? Pak Supriyadi ada. Pak Supriyadi, ya udah duluan nih. Siapa? Pak Widi atau Pak Widi? Itu ada Pak Supri, Pak. Pak Supri aja, Pak. Pak Supri atau Pak Widi atau Pak Pratiwa juga ada. Pak Supriyadi nih ada, udah on. Ya, insyaallah. Silakan ditutup Pak Supriyadi. Baik, kalau gitu kita tutup dengan apa ya? Dengan sambil di close Bu, biar kelihatan. Iya, bentar. Iya. Kita tutup dengan apa namanya? Membaca apa? Ayat-ayat yang kita ringkas barangkali ya. Oh iya. 155 sampai 157. Barangkali sebagai ayat penutup, dua ayat ini biasanya digunakan tiga ayat ya, Masya Allah ya. 155, 156, 157. Jadi ayat ini adalah rangkaian ayat yang mengajari kita, yang Allah ajarkan kepada kita apabila kita ditimpa musibah, kira-kira gitu ya. Di mana musibah tadi dikatakan itu ada berupa ketakutan, kelaparan, dan kematian, kira-kira itu ya. Dan pasti di antara kita mengalami salah satu, salah dua, atau salah tiganya ya. Jadi ya, kira-kira itu. Jadi bagaimana sikap seorang beriman itu, orang-orang beriman, kalau dia menghadapi musibah itu. Saya bacakan ininya, apa namanya, terjemahnya di sini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. 155 tadi ya. 155 ya. Dan kami pasti berarti ya, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta juga ya, Masya Allah ya. Pensiun hartanya salah investasi, habis. Ingat begitu. Jangan nyindir. Pensiun melarat, uangnya nggak ada, banyak utang. Jadi itu adalah salah satu dari musibah yang kita alami ya. Karena banyak penipuan sekarang ya. Investasi di sini, di situ, ditipu-tipu semua. Jadi kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Tapi menurut Allah ketakutan itu sedikit aja ya. Lebih banyak apa namanya nikmat yang harus kita syukuri. Walaupun uangnya nggak ada, insya Allah banyak teman di sini ya. Insya Allah banyak sahabat di komunitas ini. Jadi dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya mungkin kita dulu maunya kalau pensiun punya 10, 10-nya hilang, tinggal setengah, bisa begitu banyak di antara kita ya. Jadi lihatnya Pak Pratima tuh sambil begini dia, gara-gara kepala ya.
kekurangan harta, kekurangan jiwa adalah kematian ya, kekurangan jiwa ya. Dan buah-buahan, buah-buah uang kita barangkali bagi hasilnya kurang, nggak ada. Karena punya sekian, pensiun cuma dapat 1/10-nya atau lebih kurang lagi ya. Dan sampaikanlah, kata Allah, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu ya. Orang yang sabar apa? Orang yang sabar itu yang seperti apa? Dilanjutkan dengan tadi ada mausul ya tadi ya. Dilanjutkan dengan yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah yang di atas tadi, salah satunya atau salah dua, salah tiganya, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah ya, itu adalah satu ultimate barangkali buat orang-orang beriman ya. Kalau kita berkata seperti itu, insya Allah kita akan tenang ya. Kalau orang Betawi bilang, gimana lagi, udah begini, kira-kira begitu ya. Kita kembalikan kepada Allah, sehingga dalam Quran disebutkan sesungguhnya kami ini milik Allah, harta kami ini milik Allah, jiwa-jiwa yang ada di kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami semuanya akan kembali ya. Terakhir barangkali mereka itulah kata Allah orang-orang yang bereaksi seperti itu, yang spontan seperti itu, mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia ya maksudnya ya. Jadi memang kalau kita sederhanakan ya, sebetulnya yang kita harapkan di dunia sekarang ini untuk kita yang masih muda-muda ini ya, yang baru 40 ke atas kita ya. Pak Supri baru 46 dibalik katanya gitu. Jadi kita harapkan adalah ampunan dari Allah. Karena Allah berjanji apabila kita diampuni, maka semuanya beres. Di dunia dan di akhirat. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan ya, punya uang 10 cuma buat setengah, tapi cukup ya untuk kita sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali itu sedikit Masya Allah ini hikmah yang kita ambil dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini ya. Insya Allah itu semuanya adalah bukan satu kebetulan. Allah menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah seharusnya orang-orang yang beriman itu berprinsip gitu kan. Jadi sabar terhadap segala sesuatu dan semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, terima kasih. Mungkin banyak kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sekalian tuh Pak Supri belum? Doanya spesialisnya kan sudah ada Pak itu Pak Farid. Oh iya, Pak Farid. Lebih abdol. Kan ada yang lain. Pak Farid kita tunggu-tunggu doanya. Selama masih ada Kang Farid. Ya.